Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga anak-anak ibu tetap sehat selalu, baru tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru tetap jaga kesehatannya dimanapun kalian berada. Karena di masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang semakin badannya itu tidak sehat. Jadi banyak tuh yang sakit. Semoga anak-anak ibu semua tetap menjaga kesehatannya ya. Nah, di pertemuan kali ini kita bertemu secara daring. Semoga anak-anak ibu tetap semangat dalam belajar, semangat dalam menggapai cita-citanya. Nah, jadi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa ya. Berdoa dimulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Amin. Nah, pembahasan kita di minggu kemarin membahas mengenai mat arif disukun. Nah, ibu mau tanya nih sama anak-anak ibu sekalian, masih pada ingat nggak tentang pengertian mat arif disukun kemarin? Nah, jadi ibu akan membahas kembali sedikit membahas mengenai pengertian dari mat arif risukun. Nah, jadi mat arif risukun itu terjadi apabila huruf mat tabi'i, apa saja huruf-huruf mat tabi'i? Ya, waw, dan alif bertemu dengan huruf berharokat fathah, fada'ain, kasroh, kasrotain, doma, domatain, maka dibaca 2, 4, atau 6 harokat dalam satu kalimat. Nah, jadi itu sedikit pengertian mengenai mat arif disukun. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab baru, itu mengenai pengertian infak dan sedekah. Nah, pengertian infak dan sedekah kayaknya nggak asing lagi ya mengenai pengertian infak dan sedekah. Dimulai dari pengertian infak. Jadi infak itu dia berasal dari kata unfaka yunfiku, unfaka yunfiku, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan menurut istilah, infak itu adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Jadi ibu ulangi ya. Menurut istilah tadi, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa infak itu adalah mengeluarkan sebagian harta kita atau benda kepada orang-orang yang disyariatkan oleh agama. Nah, contoh dari infak apa sih Bu? Contoh dari infak salah satunya itu menyisihkan. Contoh ini ya, contoh satu yaitu menyisihkan uang kita, uang mau itu 50.000, mau itu 10.000, mau itu 100.000, kita sisihkan untuk ke ke infak masjid. Nah, jadi itu tadi pengertian dari infak. Contoh-contohnya tadi udah ibu kasih tahu ya. Satu ya, menyisihkan uang 50.000, 10.000, 20.000, ataupun berapa, maupun sejuta pun itu sekalipun, dan menginfakkannya ke masjid. Nah, tadi kita membahas mengenai infak. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai sedekah. Nah, sedekah apa sih Bu? Sedekah itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Nah, jadi bedanya infak dan sedekah itu cangkupannya lebih luas, tidak hanya dengan harta atau benda saja, tetapi melainkan dengan perbuatan baik gitu kan. Misalnya kita
Ini ya contoh dari sedekah ini, misalnya kita memberikan senyuman kepada orang lain, senyum gitu kan. Nah, itu termasuk sedekah, kita sedekah kepada orang lain. Nah, terus apa lagi sih Bu contohnya? Contohnya itu satu lagi, itu membersihkan lingkungan rumah. Itu sudah termasuk sedekah ya. Nah, makanya kalau anak-anak ibu itu disuruh sama mamanya, disuruh sama bapaknya untuk membersihkan rumah, nggak apa-apa, ikhlas saja, karena itu sebagian dari sedekah. Nah, selanjutnya apa lagi sih Bu? Selanjutnya itu membersihkan lingkungan ibadah. Nah, itu juga sebagian dari sedekah. Nah, jadi pembahasan kita kali ini itu mengenai infak dan sedekah. Jadi infak itu artinya adalah itu mengeluarkan sebagian harta atau benda kepada orang-orang yang disyariatkan oleh agama. Nah, sedangkan sedekah tadi itu pemberian seseorang kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.